saya Radha Krisna, pengurus dan merangkap Pandita di Kuil Palani Andauer. Kalau asal keturunan dari nenek, kakek dari India ke Aceh. Saya generasi kedua yang lahir di Aceh. Jadi ini kuil, nenek saya dari India beserta keluarga besar. Merantaulah ke Aceh, namanya sistemnya dulu perdagang. Nah, habis itu dan kerabat-kerabatnya juga ada di sini, membangunlah rumah ibadah pada tahun 1934. Jadi yang merawat dan menjaga itu keluarga besar kita. Nah, habis itu ada kerabat-kerabat, ada yang berpindah ke Medan, ada yang boleh balik ke negeri, ada yang juga sudah meninggal mendahului kita, ada yang juga berpindah agama. Nah, setahu saya itulah dirinya rumah ibadah ini. Nah, selanjutnya terus ya dari itu kamilah generasi yang turun-temurun yang merawat rumah ibadah ini. Nah, setelah itu pasca gelombang tsunami hancur total. Kami ada beberapa warga yang tinggal lagi di kota Banda Aceh bersama-sama mendirikan kembali rumah ibadah ini. Nah, setelah mendirikan rumah ibadah, kami peresmiannya datangkan arcanya dari India, beli semuanya, datang pendeta besar dari Malaysia mendirikan arca dan seterusnya. Saya lah menjaga dan merawat kuil ini. Setiap hari hanya pemujaan aja, pagi saya sudah bangun, ya macam tadi ganti airnya semuanya, semua membersihkan, kasih do lampu. Ada waktunya saya ngepel, kasih bersih. Pas jam 6 saya melakukan pemujaan. Selama pemujaan ya saya duduk sebentar bermeditasi. Itu menurut keyakinan kita, ya kan saya menunggu adanya umat datang atau tidak. Enggak. Tetap saya buka pintu, saya lakukan aktivitas pekerjaan saya. Pak usaha bengkel saya semua udah. Saya menunggu sampai jam 10. Nah, jam 10 saya tutup pintu. Sorenya begitu lagi. Kalau seminggu sekali tiap Jumatan, nah, saya kerjanya lebih agak lama sedikit. Saya membersihkan arca. Nah, arca-arca ini dimandikan. Nah, diganti kain-kainnya lagi, dipuja dia lagi setiap minggu. Ya kegiatan-kegiatan orang, misal malam dia orang duduk sama warga saya, saling informasikan, semua baik semuanya. Jadi bukan muslim ini nggak boleh bantu sana, boleh. Kenapa? Namanya kita teman semuanya baik, bantu mereka. Nanti ya, misalnya mau ke sungai, kita perlu bawa ini, bawa barang ini, timbang, mereka tolong bawa. Kalau kita lebih kurang sekitar 50 umat kita, lebih kurang ya, saya bilang. Ya, di umat Tamilnya dan kita gabung sama umat saya yang dari Bali lebih kurang 50. Tapi kalau saya hubungannya dengan saudara-saudara saya mayoritas nggak ada permasalahan, selalu akrab harmonis. Nah, contohnya saya bikin ritual ini tahunan, saya kata kebatasan umat, warga saya yang membantu, yang bikin ini, yang jaga di jalan ini kerja sama kami baik. Hubungan antar umat beragama itu sangat-sangat bagus kalau saya. Di program malah setiap tahun harus bikin kegiatan ini dari warga kampung minta. Kenapa? Kita kan satu bikin keramaian dan satu mengangkat nama kampung. Beginilah rukunan umat beragama, satu percontohan. Saling bahu membahu. Nah, ini kalau antara umat beragama nggak ada masalah, saya mayoritas dan minoritas sangat-sangat baik. Ya saudara-saudara, silakan kalau kita bilang saudara-saudara, bapak-bapak ini sudah mengerti dari mayoritas. Sebenarnya kan mayoritasnya banyak, saya minoritas, jadi didukung sama mereka kegiatan saya. Mengambil andil, bikin ini, tolong ini, kerjasamanya baik, yang bagus. Nah, hidup di perkampungan warga, jadi ada kegiatan apapun kita harus hadir. Oh nanti pasang terata, pemuda-pemuda ramai, biarpun kita nggak pegang teratanya, kita berdiri saja sudah satu kebaikan, betul kan? Sudah bersatu kita. Jadi apa lagi? Malam ada ceramah, kami ambil bangku daerah belakang duduk. Mendengar, nggak ada salahnya kita mendengar itu semuanya. Nanti dibagi juga kue-kue. Nah, saya jangankan itu, korban pun saya dapat daging korban diantar. Nah, saya udah nggak asing lagi hidup di lingkungan mayoritas ini, udah nggak itu lagi, udah menyatu, udah anggap saudara semua kami, nggak ada perbedaan, cuman keyakinannya ada perbedaan. Ini kalau itu udah nggak ada masalah lagi. Dapat, apalagi banyak kambing yang dikorban. Saya lembu saya nggak makan saya. Saya kambing, kan korban kambing, udah diantar saya, pakai plor saya nih jatah kasih. Memang udah dasarnya nggak makan dari sananya, kenapa? Kita sudah minum susunya, kita nggak tega membunuh dia lagi. Jadi bukan itu satu Tuhan, satu patung, bukan. Nah, ini ceritanya dulu seorang susu nggak ada itu, susu lah dia diambil diminum. Jadi nggak tega kita untuk. Iya, ya sekarang kami nggak makan.
Jadi kalau ada orang bilang, oh ini dewanya dia sembah, ini nggak ada semuanya. Itulah saya bilang kan, sudah ada berulang kali saya bilang, kita kan keterbatasan umat. Kadang nanti ngumpul rame, kita habis melakukan pemujaan semua, kita duduk membaca apa kita buku. Nah, lagu-lagu agama ya, kita membaca semuanya. Saya pun sudah dibaptis jadi pandita. Dari guru besar sudah itu saya semuanya. Jadi saya siap menerima apa adanya panditanya. Jadi pada peresmian ini kuil, pendeta dari India datang kemari. Nah, dia kukukan saya terus. Umatnya nggak ada ini. Kalau ada umatnya mungkin saya udah pensiun juga ini. Nah, nanti nggak ada, udahlah kita maju aja ke depan. Jalani aja padanya. Kalau dia mau kita ajarin. Ya dimusnahkan enggak lah. Mungkin pasti ada itu, nggak mungkin nggak ada. Kalau pengurus rumah ibadah pasti banyak orang yang mau. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti ada. Berkesepakatan bawa orang luar kemari untuk mengurus kuil ini kan nggak ada masalah. Mungkin nanti lah umat-umatnya menyatulah kalau memang nggak ada. Apakah arcanya ini diberikan ke Medan? Gimana kan gitu? Apa ada yang nanti mau lanjutkan dari luar dibawa dari satu pengurus kemari? Mungkin ada Sumatera yang mau mengurus kuil ini semua. Mungkin dia bisa melanjutkan sampai sekarang satu juta. Ini banyak yang aktivitas yang harus kita hadapi semuanya, tantangannya itu bukan urus saja, nggak bisa sembarangan. Ada aturan mainnya semuanya.